8 kelas 2 APGSD dengan anggota kelompok Aulia Rahma Syadila dengan NIM 2008022, Tianur Aziza dengan NIM 2008928, Tita Kusmaya dengan NIM 2000351, Rifki Afifah Hujan dengan NIM 2004574. Hari ini kita akan membahas pembuktian rumus volume bangun ruang kerucut dan juga kubus. Selamat menyaksikan. Untuk pembuktian yang pertama, kita akan membuktikan mengenai rumus volume bangun ruang kubus. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada kubus berukuran besar, dan yang kedua ada kubus satuan, yaitu kubus yang kecil seperti ini. Langkah pertama untuk pembuktian rumus kubus ini yaitu kita akan memasukkan kubus satuan yang kecil ini ke dalam kubus yang besar. Nah, ketika sudah memasukkan kubus yang kecil ke dalam kubus yang besar ini, kita akan mengetahui berapa banyak kubus satuan ini untuk mengisi kubus yang besar. Setelah kubus ini terisi penuh oleh kubus kecil, maka diketahui bahwa kubus ini memiliki 4 baris kubus kecil, 4 kolom kubus kecil, dan tingginya 4 kubus kecil. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa di atas ini ada 16 kubus kecil. 16 itu dikalikan 4, jadi ada 64 kubus kecil. Nah, jadi kubus besar ini dapat terisi penuh oleh 64 kubus kecil. Nah, jadi dapat kita buktikan mengenai rumus volume dari kubus. Nah, pembuktiannya yaitu volume kubus tadi didapat bahwa ada 64 kubus kecil atau kubus satuan. Nah, volume kubus, kenapa 64 kubus satuan? Yaitu dari 4 kolom kubus satuan dikali 4 baris kubus satuan kemudian dikali 4 tinggi kubus satuan. Nah, jadi kita dapat menyingkatnya. Jadi sisi sehingga volume kubus ini dapat diketahui S pangkat 3 karena sisi kali sisi kali sisi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan mengenai rumus volume bangun ruang dari kerucut. Nah, alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuktikan rumus volume bangun ruang kerucut, alat dan bahannya yaitu bisa menggunakan Kerucut besar, kerucut kecil, dan tabung, dan juga beras. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuktikan rumus volume kerucut, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi
tabung ini dengan beras menggunakan kerucut besar. dan juga kerucut Nah, kerucut kecil ini digunakan untuk membawa berasnya ke dalam kerucut besar. Nah, setelah nanti kita mengisi tabung ini dengan beras, dapat dilihat seberapa banyak dan seberapa kali tabung ini dapat terisi oleh kerucut besar. yang telah berisi dengan beras. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan, dapat diketahui bahwa tabung ini dapat terisi penuh oleh 3 kali pengisian kerucut. Untuk membuktikannya, mari kita buktikan. Dari hasil percobaan tersebut didapatkan bahwa 3 volume kerucut sama dengan 1 volume kerucut sama dengan 1 volume tabung. Nah, atau bisa kita tuliskan dengan volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sehingga didapatkan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat T. VR kuadrat T tersebut didapatkan dari volume tabung. Setelah mengetahui volume dari bangun ruang kubus, maka apabila terdapat permasalahan, diketahui sebuah kubus yang memiliki sisi 5 cm. Maka permasalahannya adalah ditanya volume kubus tersebut adalah bisa kita jawab dikarenakan volume kubus tadi melingkupi ada tinggi, ada baris, lalu ada kolom. Nah, maka hal ini setara dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Bisa kita cantumkan seperti ini. S dikali S. Sebentar. Bisa jawab. Diketahui volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, maka apabila sisi dari kubus tadi adalah 5 cm, maka kita masukkan ke dalam rumusnya, ke dalam rumus volume kubus. Jadi 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm
sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Maka hasil yang didapat adalah 125 cm kubik. Nah, dari mana kubik ini berasal? Yakni dari S pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, bisa juga untuk cm pangkat 3 ini dihasilkan dari cm dikali cm dikali cm. Nah, maka dapat kita temukan bahwa volume dari kubus dengan sisi 5 cm adalah 125 cm kubik. Ya baik, di sini selanjutnya yaitu contoh soal dari bangun ruang kerucut. Nah, untuk permasalahannya itu diketahui bahwa jari-jari dari sisi alas kerucutnya itu 7 cm. Kemudian jika tinggi dari kerucutnya itu 6 cm, kemudian tinggi maka ditanyakannya itu berapakah volume kerucut tersebut ya. Oke, baik. Nah, sebagaimana tadi kita ketahui bahwa rumus dari volume kerucut itu merupakan 1/3 dikali V dikali R kuadrat kemudian dikali tinggi ya. Volume kerucut. Nah, untuk rumus kerucut sendiri itu merupakan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi. Selanjutnya kita masukkan jari-jari dari sisi alas kerucut kemudian tinggi dari kerucut tersebut ke dalam rumus berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa V itu merupakan 22/7. Jari-jari dari kerucutnya itu 7 cm. Dan tinggi dari kerucut yang ada pada soal ini 6 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawah sama dengan 1/3 dikali 22/7
dikali 7 kuadrat merupakan 7 kali 7, di mana hasilnya itu 49. Yang 6-nya kita turunkan kembali. Nah, kemudian karena di sini masih ada bentuk pecahan, maka kita dikalikan dulu 22/7 ini kita kalikan dulu dengan 49. 1/3 kita turunkan, kemudian dikali. Nah, 49 kita bagi dulu dengan angka 7, di mana 49 dibagi 7 itu merupakan 7 ya. Kita simpan 7 di sini. Ini sudah 0, berarti ini tinggal 22. Mana 22 dikali 7 sama dengan 154. 6-nya kita turunkan kembali. Kemudian kita kalikan lagi 154 kali 6. 1/3 dikali 154 dikali 6 itu merupakan 924 ya. Ya, nah kemudian kita bagi 924 ini dengan 3 dikarenakan ini pecahan ya. Nah, hasil dari pembagian 924 dibagi 3 itu yaitu 308. Dan dengan satuannya yaitu cm kubik. Maka dapat diketahui bahwa hasil volume ataupun volume dari volume kerucut dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 6 cm itu 308 cm kubik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.